Jadi ceritain awal. Kayaknya kita nggak akan bikin net kan ya? Kayaknya kita nggak akan bikin Q&A gitu. Jadi kalau misalkan ya udahlah, kalau misalkan ada yang tanya, jadi kita bakal jawab. Awalnya dikenalin sama adiknya Abang Vicky, yang mana itu adalah sahabatku, Nada. Nada waktu itu ngenalin, tapi tanpa paksaan ya, karena banyak yang bilang katanya Abang Vicky itu dipaksa untuk mau kenalan sama aku karena Mama Eva suka aku segala macem. Jadi Mama Eva maksa, Nada maksa untuk mau kenalan sama aku, padahal enggak. Padahal Abang Vicky willingly to get to know me more. Ya udah gitu, dikenalin, dan dari pertemuan pertama langsung banyak yang klik. Kayak aku juga kaget karena aku nggak ada ekspektasi apapun. Kayak bahkan itu mikir gimana caranya biar Abang Vicky itu ilfil sama aku. Kenapa mau ngomongin? Iya, karena Neng tadinya nggak ada, pokoknya nggak ada ekspektasi apa-apa lah. Ya udah biar jadi temenan aja gitu. Apa ya? Oh ini sih lebih ke apa ya? Neng tadinya kan cerita sama teman-temannya gitu. Ada yang mau kenalan nih, orangnya ini. Yeah. Terus mereka kayak nggak usah lah. Nggak usah lah gitu teman-teman aku. Terus aku jadinya kayak iya ya nggak usah ya gitu. Tapi udah terlanjur janji mau kenalan, janji datang tuh. Akhirnya aku tetap datang dengan tanpa tanpa ekspektasi apapun. Jadi kayak oke, udah ketemu buat kenalan, buat temenan, that's it. Karena aku juga nggak ada sama sekali lagi, nggak ada kepikiran buat nikah cepet, nggak ada sama sekali. Mau meeting dulu ya? Oke, sayang. Kayak gitu. Jadinya ya udah, cadarnya 2 layer yes. KTN, mam apa? Mam sushi. Nah itu pas pertemuan pertama, aku dan Abang Vicky aja kaget karena rasanya tuh selama ngobrol itu kita kayak puzzle yang saling menemukan gitu loh. Strange but yeah, maksudnya klik bangetnya tuh beda. Itu aku tuh selama jalan pulang setelah ketemu Bang Vicky itu kayak what is this connection, kayak apa sih ini gitu. Aneh rasanya, tapi aneh yang lebih ke bukan aneh apa ya, aneh karena ngomongnya belibet. Ya udah nggak usah didengerin, keluar aja kak. Gitulah. Terus sudah setelah itu Abang Vicky langsung minta nomor aku untuk mau ketemu orang tuaku. Jadi Abang Vicky datang ke rumah 10 hari setelah pertemuan pertama. 10 hari setelah pertemuan pertama Abang Vicky datang, terus langsung nazor dan langsung oke. Alhamdulillah langsung oke banget. Dan ya selama selama kami berproses, yang kami bahas itu hanya pernikahan, that's it. Hanya pernikahan.
Iya, yang jadi janda simnya. Nggak, tapi aku benar-benar berterima kasih banget buat teman-teman yang udah mendoakan aku dan rumah tanggaku. Terima kasih banyak, masya Allah. Dan buat yang komen-komen nggak bagus, ya aku cuma berharap kalian terlindungi dari doa-doa buruk yang sama. Mari meeting bareng Alam. Abang meeting dulu lah sayang. Nonton ini loh. Kayak gini, aku bener-bener baru sadar banget sekarang betapa buat ngedoain orang yang baik-baik aja tuh sulit sekarang loh. Coba kita biasakan untuk menghilangkan namanya crab mentality. Crab mentality itu ketika kita ketika kita selalu underestimate atau malah mendoakan yang nggak baik ketika ngelihat orang lain tuh bahagia. Contohnya kayak gini. Contohnya komen kayak semua akan pret pada waktunya. I don't relate to that dan aku tidak akan pernah mengatakan itu kepada siapapun. Terutama kepada orang-orang yang lagi berbahagia. I will just say, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Semoga kebahagiaan yang sama juga datang ke aku. That's it. Jadi doa itu kadang balik ke kita loh. Exactly. Makanya harus hati-hati banget ngedoain orang tuh. Itu juga aku belajar banget ya. KTN cantik banget Kak, amin ya Allah, terima kasih. Semoga balik lagi, ini yang jadi bahasan aku sama abang juga, betapa betapa kecantikan luar as physically itu bener-bener bukan jadi patokan. Aku bingung kalimatnya sih. Aku takut salah ngomong. Jujur. Tapi gini. Aku dan Abang Vicky sepakat bahwa keindahan luar, entah apapun itu bukan berarti yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan nih kalian, ini kan lagi let's just say people know that maybe I'm not that beautiful, dan aku tenang untuk mengetahui itu, dan aku tetap sangat tenang ketika ada orang-orang yang bilang kayak gitu. Karena apa? Karena suamiku merasa lebih dari cukup bersama aku, and that's enough. That is the matter. Aku nggak peduli orang mau bilang aku nggak cantik, aku nggak peduli banget. Itu benar-benar nggak jadi concern aku sama sekali. Nggak jadi concern aku sama sekali. Karena apa? Karena suamiku bikin aku ngerasa cantik setiap hari lagi. Serius. Ini betapa aku bersyukur banget. Ya aku mau nangis. Ya aku bersyukur banget karena aku punya suami yang yang bikin aku ngerasa aku selalu dicintai, selalu disayangi, selalu diinginkan setiap harinya gitu. Bahkan dari hari pertama kita kenalan. Jadi kamu cantik, amin, insyaallah. Amin. Semoga hatiku juga. That's the matter. Heart is number one, guys. Tahu nggak, saya abang lagi
abang fokus aja. But yeah, shout out to my husband because abang tuh pernah bilang gini, aku tuh deserve the best husband in the world. Dan sampai detik ini, dan aku yakin selamanya abang mengusahakan itu selalu. Aku tahu pengantin baru masih hangat, masih indah-indah. Gimana ya? Karena I know that marriage is not a fairy tale. Aku tahu banget. Aku pernah berada di rumah tangga. Maksudnya rumah tangga, bukan aku pernah nikah, enggak. Nih karena banyak banget nih juga yang kayak suami pertama Tinendros, nikah aja belum pernah. Aku kayak followersku tahu betapa jomblo aku. So ya, jadi aku tahu pernikahan itu benar-benar sangat jauh dari fairy tale, sangat jauh dari pasti banyak banget ujiannya. I knew it because I've been there. Aku pernah ada di rumah tangga yang bikin aku malah nggak pengen nikah gitu. Tapi but then itu terpatahkan karena Masya Allah, semua yang aku takutkan terhadap laki-laki itu tidak ada satupun ada di abang. Gak ada satupun. Dan itu yang bikin aku kaget malah. Ternyata didikan keluarga, tempat abang tumbuh, itu yang bikin abang jadi ya laki-laki yang sehebat ini gitu loh. And I'm so proud of him. Ya. Dan banyak banget teman aku yang tadinya tuh underestimate, banyak banget. Sampai akhirnya mereka sendiri yang ngelihat bagaimana. Ada orangnya. Kau sini sayang, mau duduk sini, sinilah. Jadi licin dia tuh licin ininya, jadi gerak-gerak sendiri HP-nya.